Pernah nggak kalian dengar ada orang yang ngomong, "Awas, nanti kena karma." Biasanya dipakai tuh kayak buat nakut-nakutin, kayak seolah-olah karma itu tuh hukuman instan dari semesta. Tapi, apa sih sebenarnya karma itu? Dari mana asalnya? Dan kenapa hampir semua orang percaya sama hukum ini? Balik lagi di Apa Kata Oka. Kali ini kita ngebahas mengenai karma. Jadi, karma itu secara etimologi, kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tindakan atau perbuatan. Konsep ini pertama kali muncul di India kuno sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi dalam kitab Weda dan Upanishad. Di sana dijelaskan setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan melahirkan konsekuensi. Seiring waktu, konsep ini berkembang dalam 3 tradisi besar, Hindu, Buddha, dan Jainisme, yang masing-masing memiliki tafsir yang unik. Dalam Hindu, karma erat kaitannya dengan samsara atau siklus reinkarnasi. Setiap perbuatan kita di kehidupan yang sekarang menentukan bagaimana kita akan terlahir kembali di kehidupan berikutnya. Kalau kita hidup penuh dengan kebajikan, reinkarnasi akan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau penuh dengan dosa, kita bisa terlahir dengan kondisi yang jauh lebih sulit. Berbeda dengan Hindu, Buddha melihat karma bukan sebagai hukuman dari dewa. Karma adalah hukum alam. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan itu semuanya punya konsekuensi. Kalau kita penuh dengan kebencian, hidup kita akan penuh dengan penderitaan. Kalau penuh dengan welas asih, hidup kita akan lebih ringan dan damai. Jadi, karma dalam ajaran Buddha lebih menekankan pada kesadaran niat dan batin. Sebelum masuk karma dalam sudut pandang Jainisme, kita perlu kenal dulu nih Jainisme itu apa sih? Jadi Jainisme itu adalah salah satu agama tertua di India, sejajar dengan Hindu dan Buddha. Ajaran utamanya adalah ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan pada makhluk hidup sekecil apapun. Penganut Jain sangat disiplin. Mereka menjaga ucapan, tindakan, bahkan banyak yang memilih untuk menjadi vegetarian yang ketat. Tujuannya adalah menjaga jiwa tetap bersih dan ringan, agar bisa mencapai moksa, kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Dalam Jainisme, karma dianggap sebagai partikel halus yang menempel pada jiwa. Perbuatan buruk membuat jiwa tertutup oleh debu karma, sehingga bikin jiwa berat dan terikat pada samsara. Sebaliknya, hidup penuh welas asih dan disiplin bisa membersihkan jiwa dari beban karma, sampai akhirnya jiwa mencapai kebebasan. Di luar konteks agama, sekarang karma bisa dipahami dengan jauh lebih sederhana. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Orang baik biasanya akan mendapat kebaikan, tapi sayangnya dalam budaya populer, karma sering disalahpahami. Misalnya, ini orang jahat nih, makanya langsung kena karma. Padahal dalam ajaran aslinya, sebuah karma itu tidak selalu instan. Bisa sekarang, bisa nanti, atau mungkin bisa di kehidupan berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi spiritual,
Karma mengajarkan mengenai tanggung jawab pribadi, di mana setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita adalah energi yang akan kembali ke kita. Dan dalam psikologi modern, ini mirip dengan self-fulfilling prophecy. Kalau kita berpikir positif, kita bertindak positif, dan lingkungan pun akan merespon dengan positif juga. Jadi, sebenarnya karma itu bukan kutukan atau balas dendam semesta. Ia adalah bentuk sebuah hukum sebab akibat yang ngajarin kita untuk lebih sadar dengan setiap hal yang kita lakukan. Entah cepat atau lambat, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi, gimana kalau menurut kalian? Karma itu ada nggak sih? Nyata nggak sih? Atau mungkin kalian pernah ngalamin sesuatu yang bikin kalian tuh percaya sama hukum sebab akibat ini? Coba ceritain di komen, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain dan buat kita semua. Sampai ketemu di Apa Kata Oka selanjutnya. Thank you. 5.000 roh, 6.000 roh. Ih, rambut gue tapi belakang lagi ini anjing. Pernah gak sih kalian tuh dengar ada orang yang ngomong